Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, alhamdulillah aku sudah habis sholat subuh. Lanjutkan mau membaca Al-Quran nih guys. Dan ini Al-Quran dari mantan suami guys. Ini adalah Al-Quran mas kawin 2006, tepatnya bulan 5 tanggal 25 ya, hari Kamis Pahing. Oke guys, kita nikah tahun 2006 ya, bulan 5 tanggal 25, dan punya anak 2007 bulan 3 tanggal 9 ya guys ya. Dan aku membangun usaha, membangun karirku, merintis 2008. Anakku usia 1 tahun, aku usia 22 tahunan ya guys ya. Kurang lebih ceritanya kita sudah pernah sukses di usia muda, menjalankan usaha dari modal yang receh, bisa berdiri sendiri menjadi luar biasa, walaupun pada akhirnya terjatuh. Bukan usahaku sih sebenarnya yang terjatuh ya, mantan usahaku kena musibah dari para nasabah yang tidak bertanggung jawab. Bukan kurang saja ya guys, nominal bukan sedikit, ratusan juta rupiah melayang. Pada akhirnya ibu mertua menjual truknya, dan itu pun masih kurang ya. Pada akhirnya aku rela meninggalkan usaha yang aku rintis, karirku dari nol banget ya guys ya, sampai benar-benar aku bisa berdiri, bisa berkembang menjadi luar biasa ya guys. Dan aku bisa mewujudkan cita-citaku satu persatu ya. Dan saat itu 2011 ya guys ya, bulan 5 berdirilah rumah impian, lantai 1, lantai 2, dan rumah samping ya guys. Pada akhirnya Allah berkehendak lain, karena mantan suami kena musibah itu tadi. Akhirnya aku rela untuk meninggalkan karirku, usahaku yang aku bangun dari nol tadi. Awalnya modal dari kepercayaan dari orang ya, 50.000 rupiah aku sodorkan ke bos besar. Pada akhirnya aku diberi kepercayaan bawa pulang nominal bukan sedikit, puluhan juta, 2 terobos baju ya. Dan pada akhirnya aku jual 2 minggu sekali, jual baju sama setor uang, ambil baju baru, seperti itu. Sampai benar-benar aku bisa mempunyai modal yang cukup, dan aku bisa berdiri sendiri. Dari awalnya cuma baju, bisa menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan menu, dan jualan sembako di rumah. Terus jualan aneka jajan lebaran, kalau lebaran jadi penyetor ya guys ya, dan jadi pengekes, pengkredit. Luar biasa, dari daerah Ponorogo aku bisa memegang 25 desa. Jadi apa ya guys, aku tuh mengatur jadwal, setiap hari aku keliling 2 kali. Seperti itu guys ceritanya ya guys ya. Jadi ceritanya aku pernah sukses di usia muda, terjatuh di usia muda ya guys. Suksesnya gimana? Dari modal receh bisa berkembang pesat dengan berdiri sendiri ya. Tadinya itu cuma modal kepercayaan, menyodorkan uang 50.000 rupiah, jadi luar biasa. Jadi bisa berkembang sendiri, bisa berdiri sendiri, berkembang luar biasa, dan bisa memegang 25 desa ya guys, seperti itu. Dan luar biasa, aku bisa jadi pengkredit, pengekes, penyetor kalau lebaran, aneka jajan lebaran ya guys ya, ke toko, ke minimarket dekat desaku juga. Tuh aku nyetor baju kalau minimarket dekatku ya guys, biasanya ya, perlengkapan baby shop seperti itu juga. Dan bisa nyetor jajan-jajan di toko-toko, di rumahan. Intinya jadi pengkredit, pengekes lah, seperti itu. Sehari pergi 2 kali. Dari awalnya baju bisa menjadi aneka sandal, sepatu, tas, aneka jajanan anak-anak, jualan menu, lontong sayur, lontong pecel. Nah luar biasa guys, perjuangan yang tidak semudah untuk aku lupakan ya, seperti itu. Karena perjuanganku itu benar-benar tidak semudah untuk membalikkan telapak tanganku saja guys, penuh perjuangan ya guys. Dan itu saat aku perintisan, yang menemani bapakku, yang mendampingi bapakku, diantarin sepeda motor sambil aku gendong anak, bawa dagangan baju, sepatu, sandal, tas tuh ya guys ya. Dan karena aku kasihan sama bapakku ya,
aku akhirnya berani kan untuk belajar naik sepeda motor lagi. Dulunya aku sudah lincah naik sepeda motor karena pernah mengalami kecelakaan ya sama mantan suami. Dulu masih tunangan, tuh nikah kurang 5 bulan aku sempat kecelakaan yang lumayan parah ya teman-teman ya. Tuh akhirnya aku tuh trauma naik sepeda motor, jadi diantarin bapakku. Nah karena aku kasihan bapakku habis ngantarin aku keliling, masih ngurusi ternak kambing, ngurusi sawahnya ya, jadi capek ya guys ya. Jadi aku beranikan diri untuk kembali lincah naik sepeda motor lagi, dan aku niati bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun aku belajar sepeda motor kalau lancar, jualan apa saja aku nggak malu, aku akan jalani. Bener guys, alhamdulillah lancar banget aku naik sepeda motor. Jadi aku nggak malu, bener, jualan apa saja aku jalani. Mulai dari jualan bawang merah, brambang ya guys, kalau di desa ngomongnya brambang ya, bawang merah itu aku kelingin kelapa, sayuran hasil panen bapakku sendiri kayak pete, terong, kacang panjang, bawang merah juga nanam sendiri. Kalau kehabisan stok tanaman sendiri, biasanya aku pulang juga, seperti itu guys. Jadi aku selingin, pagi jualan sepatu, sandal, tas, baju, kadang sore aku jualan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong apa guys, kecap, terus aneka gorengan, aneka jajan anak-anak, seperti itu, sambil keliling ya, seperti itu guys perjuanganku. Jualan botok wader itu pernah aku jalani guys. Itu pagi-pagi jam 6, setengah 7 aku sudah pergi, tapi naik sepeda ontel ya, karena dekat, cuma beda desa saja ya, tangga desa lah. Itu bantuin tanteku kalau itu ya, karena tanteku nggak bisa jual gitu ya. Dan akhirnya aku bantuin, aku jual di pelanggan-pelanggan bajuku, sebentar saja habis guys ya, seperti itu. Dan pulang langsung aku persiapan ganti keliling untuk jualan baju, sepatu, sandal, tas, daganganku sendiri, seperti itu guys. Oh ya guys, ini adalah mas kawin dari mantan suami. Insya Allah selalu aku amalkan, selalu aku baca, walaupun hati kita sudah tidak bersatu lagi, walaupun kita sudah resmi cerai guys. Oke guys, dan ini buku Yasin dari mantan suami juga. Ini tahun 2015 kalau nggak salah ya, mantan suami ngirim paket dari Indonesia ke Taiwan, buku Yasin ini, terus baju ya, gamis-gamis seperti itu, sama apa guys, bros untuk jilbab aku ya guys ya, seperti itu. Jadi ini tetap aku baca walaupun aku sudah tidak bersama suami lagi ya, mantan suami maksudnya. Dan ini sarung dari mantan suami juga, aku bawa dari Indonesia, aku bawa 2 ya, satunya baru aku paket pulang ke Indonesia, sama foto pernikahanku ya, aku paket pulang bulan 6 kemarin yang sarung satunya. Dan ini tetap aku pakai ya, karena apa guys, walaupun sejelek apapun mantan ya guys, itu orang yang pernah kita cintai, sama-sama kita cintai, terus orang yang pernah menyayangi dan meratukan aku juga ya guys ya. Jadi aku tidak mengingat di sisi jeleknya saja, aku tetap ingat di sisi baiknya ya guys ya, seperti itu. Karena mantan suamiku dewa penyelamat dari kecelakaan maut tuh guys. Ceritanya malam suruh kita mengalami kecelakaan berdua ya, waktu mau ke alun-alun Ponorogo. Ternyata belum sampai tujuan, jalan saja belum dapat setelon sepertiga, belum dapat ya guys. Perjalanan itu di Ndolopo, dekatnya pasar Ndolopo itu ada masjid besar ya guys ya, selatannya pasar ya, posisi di situ tepat kita mengalami kecelakaan yang lumayan parah ya, tanganku yang kanan ini guys. Jadi ini tanganku bener-bener sinceh sekarang, sampai bahasa Taiwan sinceh, sekarang sudah bisa normal kembali. Itu bener-bener luar biasa guys. Tadinya tuh apa ya, tanganku lurus nggak bisa ditekuk gitu ya, sampai lama banget ya guys ya. Itu padahal aku pernikahan kurang 5 bulan guys, dan itu aku sempat dirawat di rumahnya mantan suami. Itu saat itu aku masih tunangan ya, 7 hari ya, karena kita kecelakaannya di daerahnya dekatnya mantan suami, kita sama-sama kerja cinta lokasi ceritanya ya guys ya, satu bos. Jadi kita pamit untuk
malam suruhan guys, sekalian mau ke rumahku ya, sebenarnya seperti itu ceritanya, mau nyambangin ibuku gitu, karena aku kan kerjanya di Dolopo ya guys, nyales plus rumah tangga PRT gitu, di toko sembako. Jadi aku tidurnya di situ setiap hari kalau mantan suamiku pulang, karena rumahnya dekat dia ya. Oke, ceritanya seperti itu guys. Jadi aku ingat di masa mantan suamiku baik sama aku, bukan mengingat tidak baiknya saja. Jadi kita antara keluarga pun masih tetap bersilaturahmi baik ya, dengan saudara-saudara mantan seperti itu. Tetaplah kita jadi pemaaf, jangan jadi pendendam guys ya, seperti itu. Dulu aku sempat emosi, sempat balas dendam juga guys, tapi sekarang hatiku 2020 lebih jadi pemaaf lah ya, seperti itu. 2020 aku jadi pemaaf. Disitulah aku walaupun cerai dengan mantan suamiku tetap jadi pemaaf gitu loh ya, kan aku cerainya 2021. 2020 itu aku apa guys, jadi pemaaf. Dulu aku tuh orangnya emosi, pendendam ya kalau disakitin orang. Dan 2020 aku belajar jadi orang yang sabar, jadi orang pemaaf. Makanya walaupun aku tersakiti oleh mantan suami ya, 2021 cerai, aku tetap jadi pemaaf, tetap baik seperti itu ya. Karena memaafkan tuh hal yang mulia dan damai, itu hal yang indah. Walaupun hati kita sudah tidak bersatu lagi, kita juga punya anak ya guys, jadi demi kebahagiaan anak juga kita tetap silaturahmi yang baik ya guys ya. Ya kadang-kadang kita juga VC juga bareng anak ya guys, seperti itu. Baru 2 mingguan ini ya kita VC bareng tuh, anakku bilang pertama kali itu minggu depan ya kita VC bareng ya, aku sama mantan sama anak. Katanya anakku ngomong seperti ini, kita terakhir VC-an aku pas sekolah MI loh, katanya anakku itu tahun 2019, tepatnya bulan berapa ya guys, bulan 10 kalau nggak salah ya, bulan 10 tanggal 20 ya, aku lihat foto karena anakku ngirimi foto screenshotan saat kita video call saat aku belum cerai sama mantan ya, seperti itu. Jadi semenjak aku video callan dengan anak dengan mantan ya, video call disambungin maksudnya ya guys ya, itu 2019 tanggal 20 bulan 10 ya. Anakku masih ingat saat itu anakku usia berapa ya, kayaknya 2019 usia 12 tahun kalau nggak 11 tahun ya. Sama anakku di screenshot guys, kita bertiga, dan dikirimin ke aku. Anak masih nyimpen fotonya sampai saat ini ya, luar biasa anakku ya. Foto-foto saat aku cuti 2019 shopping ke Popper itu masih disimpan sama anakku, dikirimin ke aku gitu. Alhamdulillah sekarang anakku sudah tumbuh remaja, usia 15 tahun 7 bulan apa 6 bulan ya guys ya. Pokoknya tahun depan 2023 bulan 3 nanti anakku usia 16 tahun guys. Alhamdulillah ya guys ya. Dari masa balita 5 tahun 5 bulan tahun 2013 ya, bulan 3 aku tinggal ke Taiwan, masuk ke Taiwan tanggal 1 ya. Itu anakku usia 5 tahun 5 bulan, masih kecil, masih nangis. Sekarang sudah tumbuh remaja, sudah pintar, sudah bisa menentukan cita-citanya, sudah bisa mengasih semangat aku. Dan intinya aku bersyukur banget dan berterima kasih juga sama mantan suamiku. Makasih sudah memberi bidadari cantik yang pintar seperti saat ini. Anakku selalu menyemangati aku, selalu sayang aku sama mantan suamiku walaupun kita sudah cerai guys, seperti itu. Jadi anakku tetap menyayangi kedua orang tuanya ya, seperti itu. Luar biasa guys. Dan anakku, aku tidak mengajarkan untuk membenci atau dendam pada siapa saja. Aku tetap ajarin anakku jadi anak yang baiklah ya guys ya, dan sopan seperti itu. Walaupun aku tidak bisa mendampingi saat ini ya guys, masih jauh berjuang untuk anak ya guys, tapi aku selalu mengingatkan, intinya sopanlah pada siapa saja, pada orang yang lebih tua terutama ya guys, seperti itu ya. Dan mengingatkan untuk selalu ngaji, untuk sholat lah
seperti itu, karena aku jauh ya mengingatkan untuk belajar yang rajin supaya nanti tercapai cita-citanya menjadi anak yang sukses, jangan seperti aku kedua orang tuanya gitu guys ya. Nah itu harapanku untuk anakku, semoga anakku nanti kelak kalau sudah besar menjadi anak yang pintar, yang berguna bagi nusa dan bangsa, tercapai semua cita-citanya. Seperti itu, anakku bercita-cita ingin menjadi perawat guys, semoga anakku tercapai cita-citanya ya. Oke, seperti itu saja. Jadi kita tetap saling menghargai, saling menghormati ya guys. Walaupun kita sudah jadi mantan, jangan kita menaruh rasa dendam, tetaplah kita jadi pemaaf, saling mendoakan yang terbaik untuk mantan kita, karena apa, doa baik akan kembali kepada kita. Jadi baik buruknya perkataan kita itu akan kembali kepada kita guys. Jadi sama-sama kita beruplah yang baik, karena ucapan itu adalah doa juga ya guys. Oke guys, seperti itu saja. Ini aku sholat subuhnya sudah selesai, aku mau baca Al-Quran dulu sebentar sambil menunggu mau sholat duha ya guys. Habis sholat duha aku mau tiduran sebentar, nunggu jam kerja ya, jam 7:15 biasanya aku keluar dari kamarnya, kerja ke kamar mandi terus kerja ya. Oke guys, seperti itu saja ya. Ada kurang lebihnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud apa ya guys, ini adalah hatiku seperti ini ya guys. Jadi semua orang tidak sama ya guys, mempunyai apa ya, prinsip sendiri-sendiri. Kadang ada sama mantannya musuhan sampai dendam ya, nggak sama gitu guys ya. Ada yang tetap baik-baik saja, sama keluarganya pun tetap baik. Alhamdulillah aku sama keluarganya, sama mantan suami, antara keluarga besarku, antara saudara-saudaraku dan keluarganya mantan suami dan saudara-saudaranya tetap silaturahmi yang baik seperti saat kita masih suami istri ya guys ya. Seperti itu guys, nggak ada kata untuk dendam atau membenci ya, sudah saling memaafkan dan tetap silaturahmi yang baik, sambung yang baik ya guys ya. Seperti itu, karena di dunia ini hanya sementara guys. Apa yang perlu kita sombongkan, apa yang perlu kita banggakan, kecuali kita cuma bisa bersyukur saja ya guys, dan memotivasi yang terbaik saja. Seperti itu ya, kita cukup memotivasi saja tanpa harus menghina, merendahkan, menjatuhkan sesama, tanpa menyakiti hati sesama. Itu indah guys, itu loh ya. Walaupun kita bisa, walaupun kita punya segalanya, intinya seperti itu. Walaupun kita cantik, kita ganteng dan lain sebagainya, nggak perlu kita untuk menjatuhkan atau merendahkan, menghina fisik sesama juga ya. Karena kalau kita menghina fisik sesama, sama artinya kita menghina yang menciptakan. Seperti itu ya guys, intinya seperti itu. Dan kalau kita itu bisa, lebih bisa ya, kita cukup memotivasi aja yang positif, yang baik ya guys. Jangan sampai menyakiti hati sesama dengan cara merendahkan, menghina. Ini kan kita bisa, kita mempunyai segalanya, terus merendahkan yang lainnya, itu jangan sampai ya guys ya. Cukup memotivasi saja yang positif, yang baik ya, karena kita tidak tahu nasib seseorang itu untuk kedepannya bagaimana ya, dan juga tidak tahu nasib kita besoknya bagaimana ya guys ya. Seperti itu intinya, karena kehidupan kita ibaratkan roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah. Karena apa guys aku ngomong seperti ini, karena aku sudah mengalami ya, ibaratkan setiap hari goceh uang, sudah mengalami menjalankan usaha sendiri yang aku ceritakan tadi. Dari usia 22 tahun, anak usia 1 tahun ya, aku rintis dari nol, modal kepercayaan dari orang lain, dari bos ya, sampai aku bisa berdiri sendiri jadi luar biasa tadi yang aku ceritakan. Walaupun pada akhirnya terjatuh dari jadi nol lagi, dan pada akhirnya aku menjadi seorang TKW, dan alhamdulillah aku bangkit kembali luar biasa dari ekonomiku yang dulunya ibaratnya sudah mapan ya guys, dibilang mapan, sudah tiap hari pegangan uang, menjalankan usaha sendiri seperti itu guys, tercapai cita-citanya juga ya. Nah itu
sudah ngalami pada akhirnya dijatuhkan nol, ibaratkan kiri nggak mempunyai uang sama sekali, ya sudah cukup bersyukur saja dan ke luar negeri bangkit kembali, ekonominya mulai membaik lagi ya guys, alhamdulillah bersyukur. Tapi Allah memberi cobaan lain dengan cara rumah tanggaku diberi tidak baik-baik saja, pada akhirnya kandas perceraian. Nah, tetap bersyukur juga ya guys, karena itu adalah sudah takdir, kita tidak bisa menolak takdir ya guys, seperti itu. Intinya seperti itu guys, di dunia itu hanya sementara guys ya, semua hanya titipan, kecantikan, kekayaan hanya titipan, kegantengan, kehebatan, pangkat, derajat itu hanyalah titipan sementara saja. Jadi kita cukup bersyukur, motivasi yang baik, yang positif tinggi saja, jangan sampai kita menjatuhkan, menghina, merendahkan, menyakiti hati sesama ya guys. Itu saja. Oke guys, gitu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye bye.